Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Mutrikah MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang belajar dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Jadi materi pada kesempatan kali ini adalah materi tambahan untuk mata kuliah teori belajar dan pembelajaran untuk jurusan pendidikan agama Islam. Mengapa sih materi ini begitu penting untuk dibahas? Perlu diketahui bahwa data disabilitas Indonesia tanggal 25 Mei 2018 menyebutkan terdapat 6.8.661 penyandang disabilitas. Hal ini merupakan 2,45% dari jumlah penduduk Indonesia. Jika kita melihat data tersebut, maka jumlahnya terhitung cukup besar. Sedangkan anak berkebutuhan khusus sendiri mencapai 1,6 juta jiwa berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik tahun 2017. Dari kesemua itu, mereka memiliki hak untuk mengenyam pendidikan, sama seperti anak-anak lainnya. Setiap orang tidak ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan. Kelahiran seorang anak berkebutuhan khusus tidak mengenal berasal dari keluarga kaya, keluarga berpendidikan, keluarga miskin, keluarga yang taat beragama atau tidak. Orang tua tidak mampu menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dulu, istilah anak cacat digunakan untuk menyebut setiap anak yang berbeda dengan kebanyakan anak pada umumnya. Dan setiap anak yang belajar di sekolah luar biasa dikategorikan pada anak cacat. Kemudian istilah anak cacat berubah menjadi anak dengan ketidakmampuan. Kemudian berubah lagi menjadi anak luar biasa. Pada awalnya perubahan istilah ini berdasarkan pada penghalusan istilah. Selain itu, konsep ABK, anak luar biasa ini jauh dari ketiga istilah lainnya. Perbedaan istilah ini berimbas juga pada perbedaan bentuk, sudut pandang, dan pelayanannya. Anak berkebutuhan khusus memiliki beragam karakteristik khusus, membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengoptimalkan potensinya. Istilah anak berkebutuhan khusus awalnya dikenal dengan anak luar biasa. Disebut anak berkebutuhan khusus karena anak tersebut memang membutuhkan pelayanan khusus dalam pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Anak berkebutuhan khusus berbeda dari anak normal pada umumnya. Mereka yang dikatakan dengan anak berkebutuhan khusus memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial. Baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, mereka memiliki problematika tersendiri dalam konteks pendidikan. Bagi anak normal, untuk memperoleh pendidikan, pelayanan dapat dilakukan di sekolah-sekolah umum. Sedangkan bagi anak berkebutuhan khusus, diperlukan adanya pendidikan pelayanan khusus melalui pendidikan luar biasa yang dikenal dengan sekolah luar biasa. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 ada 5 klasifikasi ABK. Klasifikasi pertama yaitu disabilitas sensorik. Bagi yang mengalami gangguan salah satu fungsi indera, seperti tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Kategori yang kedua adalah disabilitas fisik, yaitu yang mengalami gangguan fungsi gerak. Kemudian kategori yang ketiga adalah disabilitas intelektual, yaitu yang mengalami gangguan fungsi pikir. Ini adalah anak yang memiliki tunagrahita.
individu yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Dalam hal ini juga termasuk anak lamban belajar atau slow learner. Dalam hal ini anak yang memiliki potensi, namun intelektualnya sedikit di bawah rata-rata, namun tidak termasuk dalam gangguan mental. Kemudian kategori yang ketiga adalah disabilitas mental. Disabilitas mental ini adalah termasuk tunalaras, individu yang memiliki gangguan pada perilakunya yang bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Tunalaras ini cenderung tidak bisa mengontrol emosi dan sulit menyesuaikan diri. Kemudian kategori selanjutnya adalah disabilitas ganda. Tunaganda ini merupakan individu yang memiliki 2 atau lebih gangguan, sehingga diperlukan pendampingan, pelayanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang lebih khusus lagi. Maka solusinya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ini bisa mengikuti pendidikan luar biasa, pendidikan inklusi, ataupun homeschooling. Apa itu pendidikan luar biasa? Yaitu pendidikan yang dirancang untuk merespon karakteristik unik anak dengan memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat diakomodasi oleh kurikulum sekolah standar. Jadi sekolah khusus. Kemudian pendidikan inklusi ini apa? Yaitu pendidikan yang menyertakan semua anak secara sama-sama dalam satu iklim. Baik anak yang normal pada umumnya, baik yang anak memiliki kebutuhan khusus, mereka berada dalam satu lingkungan belajar yang sama. Kemudian homeschooling atau sekolah rumah adalah model pembelajaran alternatif yang berpusat kepada pengembangan potensi anak. Model pendidikan ini dilaksanakan di rumah atau tempat lain selain di sekolah konvensional, di mana dilakukan pengaturan sendiri terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian kita akan beralih kepada salah satu solusi dari anak berkebutuhan khusus, yaitu belajar di pendidikan luar biasa atau di sekolah luar biasa. Ini ada beberapa metode pengajaran yang bisa digunakan, yaitu metode yang pertama, komunikasi. Metode ini dilakukan untuk membangun hubungan yang baik antara pendidik dengan ABK, sehingga proses belajar dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Kemudian metode yang kedua adalah task analisis. Pendidik memberikan tugas untuk diselesaikan berdasarkan indikator pencapaian tertentu. Kemudian yang ketiga adalah instruksi langsung atau direct instruction, yaitu dengan cara memberikan arahan secara bertahap dan terstruktur kepada ABK agar kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya dapat berkembang. Nah, pembelajaran ini berpusat kepada guru. Sebagaimana teori behavioristik, guru memberikan stimulus, kemudian siswa memberikan respon dari stimulus yang diberikan oleh guru atau lingkungannya. Kemudian metode yang keempat adalah prompts. Memberi bantuan ABK dengan memberi informasi penjelas atau tambahan agar menghasilkan respon yang benar. Nah, prompts ini terdiri dari beberapa macam, yaitu ada verbal prompts, gestural prompts, modeling, physical prompts, peer tutorial. Nah, kemudian yang terakhir adalah cooperative learning. Cooperative learning ini adalah pembelajaran dengan cara berkelompok agar mereka bisa membantu satu sama lain, memahami satu sama lain untuk mengembangkan sikap sosialnya. Kemudian untuk penerapan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik maupun humanistik, ini semua dapat digunakan untuk berbagai karakteristik anak berkebutuhan khusus,
menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Di sini saya akan memberikan contoh aplikasi teori behavioristik untuk anak autis. Ini bisa menggunakan teknik activity daily dan teknik bermain. Penanganan terhadap anak autis dalam proses pelaksanaan bimbingan yaitu metode individual. Ya, lebih diutamakan menggunakan metode individual dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik activity daily dan teknik bermain. Ini berdasarkan dari salah satu penelitian yang sudah dilakukan. Teknik tersebut sudah dirancang agar anak autis mampu dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari dengan sendirinya, dengan tujuan dapat meningkatkan kemandirian pada anak autis. Teori behavioristik merupakan aliran yang menekankan pada perubahan tingkah laku. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi lingkungannya, kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Nah, stimulus itu sendiri adalah semua lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar. Maka dari itu semua perlu didesain kegiatan yang menyenangkan untuk menstimulasi anak untuk belajar, untuk memahami lingkungannya agar perilakunya berubah sesuai yang diinginkan atau direncanakan oleh pendidik. Nah, yaitu caranya, metodenya salah satunya melalui teknik bermain dan teknik activity daily.